Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai BST, yaitu Binary Search Tree, di mana Binary Search Tree ini sendiri sangat berfungsi dalam sebuah struktur data. Baiklah, untuk pertama-tama kita perlu memahami Binary Search Tree atau yang biasa disebut BST. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan apa itu binary search tree atau BST, kemudian menjelaskan cara kerja operasi dasar seperti dalam BST seperti insert, search, dan traversal. Kemudian menunjukkan manfaat dan penerapan nyata dari BST. Kemudian yang keempat, memberikan gambaran visualisasi agar lebih mudah dipahami. Kemudian sebelum kita mengenal BST, alangkah baiknya kita mengenal pengantar struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data agar dapat digunakan secara efisien. Salah satu jenis struktur data yang penting adalah pohon atau biasa disebut tree, yang sangat berguna untuk menyimpan data yang memiliki hubungan hierarki atau urutan tertentu. Kemudian kita memahami apa itu binary tree. Binary tree adalah struktur data pohon di mana setiap node maksimal memiliki dua anak, yaitu node kiri dan node kanan. Ini adalah dasar dari banyak data lain, termasuk binary search tree. Binary search, binary search tree itu sendiri yaitu jenis khusus dari binary tree, di mana nilai di node sebelah kiri selalu lebih kecil dari nilai induk atau parent. Yang kedua, nilai di node sebelah kanan selalu lebih besar dari nilai induk. Yang ketiga, ini memungkinkan pencarian data dilakukan dengan cepat dan efisien. Operasi-operasi dasar pada BST yang pertama adalah insert. Data baru akan ditempatkan sesuai urutan BST, yaitu kiri jika lebih kecil dan ke kanan jika lebih besar. Yang kedua ada search, di mana pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai secara rekursif dari akar ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga ada operasi delete, menghapus. Penghapusan dilakukan dengan beberapa kondisi, yaitu not down, not dengan satu anak, atau not dengan dua anak, atau lebih kompleks. Traversal pada BST. Traversal adalah proses mengunjungi semua node dalam pohon. Ada yang terdapat tiga cara utama, yaitu data secara turun naik. Yang pertama ada in order, dimulai dari left, root, dan right. Menghasilkan data secara turun naik. Yang kedua ada pre-order, yaitu dari root, left, kemudian right. Berguna untuk menyalin pohon. Yang ketiga ada post order, dimulai dari left, right, kemudian root. Berguna untuk menghapus seluruh pohon. Kelebihan dan kekurangan BST itu sendiri yaitu pencarian, penambahan dan penghapusan bisa sangat cepat jika pohon seimbang. Yang kedua, data bisa diakses dalam urutan terurut menggunakan traversal in order. Yang ketiga, menghemat ruang memori dibandingkan struktur array besar. Kekurangannya itu sendiri yaitu jika data tidak seimbang, misalnya selalu besar, maka dia akan selalu not ke kanan. Maka BST bisa menjadi linear seperti linked list. Yang kedua, itu algoritma tambahan seperti APL atau red black tree agar tetap optimal. Contoh penerapan dalam dunia nyata yaitu database indexing. BST membantu mempercepat pencarian data di database. Yang kedua, auto completion pada search engine menyimpan kemungkinan input secara terstruktur. Yang ketiga, compiler dan syntax stacker menggunakan pohon untuk analisis struktur kode. Yang keempat, sistem navigasi atau pencarian jalur dengan kombinasi struktur lain, yaitu graph dan tree. Baiklah, untuk sekian untuk pembahasan konsep. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke sebuah web bernama Visualgo untuk memudah kita untuk memahaminya. Pertama-tama, jika kita menggunakan fungsi search, misal kita ingin mencari angka 74. Kemudian binary search akan mencari jika nilai itu besar, maka dia akan sebelah kanan. Kemudian karena ini nilainya lebih kecil dari 85, maka dia akan ke kiri. Dan ini juga jika nilainya lebih kecil daripada 75 kurang 2, maka dia ke kiri sehingga ketemulah nilai dari not 74. Kemudian jika kita ingin masukkan sebuah not baru, yaitu misal kita ingin menambahkan 23.
karena 23 lebih kecil daripada not 46, maka dia akan ke kiri. Dan 23 juga lebih kecil daripada not ke kanan. Not 24, maka dia ke kiri lagi. Not 23 lebih besar dari 7, maka dia ke kanan. Lebih besar juga dari not 16 kurang 2, maka dibuatlah not baru, yaitu 23 di sebelah kanan sini. Kemudian jika kita menggunakan fungsi menghapus, misal kita menghapus nilai 24. Seperti yang Anda lihat tadi, not 24 ketika dihapus, maka not 25 lah penggantinya. Hal ini dikarenakan untuk tetap menjaga keseimbangan dari pohon biner ini. Kemudian jika kita menggunakan traversal misal in order, maka beginilah hasilnya. Seperti yang kita tahu, traversal in order dimulai dari left, root, kemudian right. Itulah mengapa traversal mengunjungi dari sebelah kiri dulu, sebelah kiri ke kanan, kemudian baru root. Kiri, root, baru ke kanan. Sehingga menghasilkan angka berturut-turut naik. Nah, dengan mengunjungi semua node yang ada, maka hasil dari in order yaitu 7, 16, 16, 23, 25 menghasilkan data yang naik terus. Kemudian jika menggunakan traversal pre-order, yang dimana pre-order itu sendiri dari root, left, baru right. Seperti yang kita tahu, jika traversal menggunakan pre-order, yaitu dimulai dari root, left, kemudian right, maka penjelajahan pre-order akan menghasilkan nilai dari 46, 25, 7, 16, 16, 23, 40, dan seterusnya. Kemudian jika kita menggunakan traversal post order, maka beginilah hasilnya. Hasil dari penjelajahan post order yaitu 23, 16, 16, 7, 40, 25, 70, dan seterusnya. Dikarenakan penjelajahan post order dimulai dari left, root, left, right, kemudian baru root, sehingga menghasilkan penjelajahan seperti ini. Nah, segitu saja jika pemahaman visualisasinya untuk BST. Kemudian selanjutnya kita akan memahami penerapannya jika dalam codingan. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan codingan dalam bahasa C++ dengan dimana include IOStream seperti biasa dan using std. Kemudian pertama-tama kita membuat struktur node, dimana kita menggunakan fungsi struct dengan variabel node yang berisikan integer data, kemudian node, kemudian kita membuat node left untuk node kiri, kemudian node right untuk node kanan. Kemudian ini adalah fungsi jika ingin membuat node baru, yaitu dimulai dari node dengan alamat create node dengan
value yang bertipe data integer. Kemudian kita buat node dengan alamat node untuk bertujuan sebagai node baru, kemudian node datanya itu dimasukkan dengan nilai, yang dimana nilai node left dan node right-nya menggunakan null agar nilai awalnya menjadi kosong. Kemudian kembali kepada node. Untuk fungsi insert pada BST, kita menggunakan node dengan beralamatkan insert, di mana node root dan value bertipe data integer untuk memasukkan nilai. Jika akarnya bernilai 0, maka akan kembali pada return untuk membuat create node, membuat node baru. Kemudian jika nilai dari nilainya lebih kecil daripada akar dari sebuah data, maka akar dari sebelah kiri dimasukkan dengan nilai, dimasukkan dengan akar kiri kemudian nilai. Jika else maka dia akan membuat pada root kanan, kemudian return root. Kemudian jika kita mencari nilai minimal, maka kita menggunakan fungsi find min dengan node yang beralamatkan find min dengan nilai node yang beralamatkan node. Kemudian dengan fungsi while kita menggunakan node kiri jika nilainya sebagai 0, maka node-nya akan buat node kiri. Kemudian return node. Kemudian jika kita menerapkan fungsi delete node, maka kita menggunakan fungsi baru yaitu node yang beralamatkan delete node yang berisikan node root, node yang beralamatkan root, punyai dan value yang bertipe data integer. Kemudian jika root sama dengan 0, maka akan return pada 0. Jika value atau nilai lebih kecil pada root data, maka root dari left sama dengan delete node yang berisikan root left, akar kiri, dan data. Kemudian jika else if, jika nilainya lebih besar daripada root data, maka dia akan menghapus dari node yang sebelah kanan. Kemudian jika else, jika node ditemukan, yaitu delete nilai yang ingin kita hapus ditemukan, maka seperti inilah codingannya, di mana mencari data, maka dia akan menghapus node yang dimaksud, kemudian return node. Kemudian jika kita menggunakan fungsi in order transversal, di mana dari kiri left root, kemudian right, di mana kita menggunakan void in order yang dengan berisikan node yang beralamatkan root. If root tidak berdasarkan 0, maka in order sebelah kiri, kemudian mencetak data yang sebelah kiri, kemudian in order kemudian mengunjungi root right. Kemudian jika menggunakan fungsi preorder transversal, yaitu dari root left kemudian right, menggunakan void preorder dengan berisikan node beralamatkan root, dengan fungsi if root tidak sama dengan 0, maka cout root maka menampilkan root dari sebuah data, kemudian preorder dari root kiri dan preorder root kanan. Kemudian jika menggunakan post order, yaitu dari left, right, kemudian root, di mana void post order berisikan node yang beralamatkan root. If root tidak sama dengan 0, maka akan post order akan root sebelah kiri dan post order akan root sebelah kanan. Kemudian menampilkan root dari data-data tersebut. Dan ini adalah contoh codingan. Dan ini adalah fungsi utama dari sebuah BST, di mana integer main, yaitu node berisikan root,
yang sama dengan 0. Jika kita menginsert data, jika awalnya kita menginsert data yaitu root, menginsertkan data root 50, dan ini adalah akar-akar node-nya, di mana ada 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80. Jika menggunakan in order traversal, maka akan in order yang tadi akan digunakan. Dan ini adalah fungsi-fungsi utama dari codingan yang di atas tadi. Nah, jika kita menghapus sebuah node, misal kita menghapus node 20, maka root akan di-delete node pada root 20. Kemudian akan menampilkan cout in order setelah delete yang maksudnya root dari 20 ini transversal in order akan ditampilkan setelah delete 20. Kemudian jika menghapus 30 sama seperti di atas, begitu pula dengan 50, kemudian return 0 untuk mengembalikan nilai. Misal kita running ini, maka beginilah hasilnya, di mana in order traversal yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nilainya selalu naik. Jika post pre-order traversal yaitu 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80, yaitu dari root, left, dan right. Kemudian post order traversal yaitu ada 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50, yaitu dari left, right, kemudian root. Jika menghapus node 20, maka in order setelah dihapus 20 yaitu 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian jika menghapus node 30, maka in ordernya akan menjadi 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian jika menghapus node 50, maka in ordernya setelah delete yaitu 40, 60, 70, 80. Begitu hasil running dari codingan ini. Baiklah, untuk sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.